ilaha illallah artinya La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya Maksudnya Allah bisa berbuat Allah bisa berbuat tanpa izin makhluk, tanpa izin makhluk. makhluk tak bisa buat Makhluk tak bisa berbuat tanpa izin Allah. tanpa izin Allah. Tujuan la ilaha illallah Tujuan la ilaha illallah mengeluarkan kebesaran makhluk, mengeluarkan kebesaran makhluk, memasukkan kebesaran Allah. memasukkan kebesaran Allah. Kelebihan la ilaha illallah, Kelebihan la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan barang siapa mengucapkan la ilaha la illallah ilaha illallah di akhir di hayatnya akhir hayatnya pasti masuk surga. pasti masuk surga. Amalan untuk mendapatkan Amalan untuk mendapatkan hakikat la ilaha illallah, hakikat la ilaha illallah, pertama dakwahkan. pertama dakwahkan. Cara bicaranya Cara bicaranya Allah yang mencipta, Allah yang mencipta, makhluk yang dicipta. makhluk yang dicipta. Allah tak berhajat kepada makhluk, Allah tak berhajat kepada makhluk, makhluklah yang berhajat kepada Allah. makhluklah yang berhajat kepada Allah. Allah bisa menghidupkan dan Allah mematikan, bisa menghidupkan dan mematikan, makhluk tak bisa menghidupkan dan mematikan. makhluk tak bisa menghidupkan dan mematikan. La ilaha, La ilaha illallah. illallah. bicarakanlah ini satu hari 25 kali. Bicarakanlah ini 25 kali sehari. Kata B. Wahab, Kata Bayi Wahab, barang siapa membicarakan 25 kali kebesaran Allah, kata Bayi Wahab, barang siapa yang mengucapkan 25 kali la ilaha illallah, Allah masukkan ke dalam hatinya kebesaran Allah, Allah masukkan kebesaran ke dalam hatinya, kebesaran Allah, kebesaran Allah ke dalam dan hatinya, Allah hantar ke seluruh dan dunia Allah tanpa hantar ke seluruh dunia tanpa asbab. asbab. Yang kedua, zikirkan la ilaha illallah Yang kedua, zikirkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya, serendah-rendahnya 100 kali setelah subuh, serendah-rendahnya 100 kali setelah subuh, 100 kali setelah asar. 100 kali setelah Yang asar. ketiga, hadirkan diri, Yang ketiga, hadirkan diri, mata melihat kebesaran mata Allah, melihat kebesaran Allah, telinga mendengar kebesaran telinga makhluk, melihat kebesaran makhluk, telinga mendengar kebesaran Allah, telinga mendengar kebesaran Allah, mulut bicara kebesaran Allah, mulut berbicara kebesaran Allah, fikir-fikir agama pikir-pikir agama setiap hari, setiap hari. maka hati kita masuk kebesaran Allah. Maka hati kita masuk kebesaran Allah. Tempat berdoa kepada Allah Tetap berdoa kepada Allah agar hakikat la ilaha illallah agar hakikat la ilaha illallah masuk ke dalam hati kita. masuk ke dalam hati kita. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. artinya Muhammad itu utusan Allah. Artinya Muhammad itu utusan Allah. Maksudnya Tidak ada cara hidup tidak ada cara hidup yang lebih baik selain daripada cara hidup Nabi Muhammad. Tujuan Muhammad Rasulullah. Tujuan Muhammad Rasulullah. Barang siapa mengikut cara hidup Nabi, Barang siapa mengikut cara hidup Nabi pasti selamat di dunia dan di akhirat. di dunia dan di akhirat. Kelebihannya, barang siapa menghidupkan sunnah Barang siapa menghidupkan sunnah di zaman rusaknya umat, di zaman rusaknya umat, mendapat pahala 100 syahid. mendapat pahala 100 syahid. Amalan untuk mendapatkan, agar kita mendapat hakikat Muhammad Rasulullah, agar kita mendapat hakikat Muhammad Rasulullah, dakwahkan cara bicaranya, Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Dunia tidak diciptakan kalau tidak karena Nabi Muhammad datang ke dunia ini. Nabi Adam tidak diciptakan oleh Allah kalau tidak karena dari keturunan Nabi Adam lahir kekasih Allah Rasulullah. Nabi-nabi tak boleh masuk surga sebelum Nabi Muhammad duluan masuk surga. Umat terdahulu tak boleh masuk surga sebelum Nabi Muhammad duluan masuk surga. Masukkan ke dalam surga. Umat terdahulu tak boleh masuk surga, bahkan diharamkan masuk sebelum surga umat Rasulullah SAW, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkecuali orang orang yang enggan. yang enggan. Ditanya oleh sahabat, Siapa kau?
Ditanya oleh sahabat, siapakah orang yang enggan ya Rasulullah? Yang enggan ya Rasulullah. Siapakah orang yang enggan ya Rasulullah? Orang yang malu-malu. Orang yang malu-malu mengamalkan sunnahku. Bukan umatku sabda Rasulullah. Bukan umatku sabda Rasulullah. Supaya jangan malu-malu. Supaya enggak malu-malu. Kita 4 bulan tiap tahun insyaallah. Kita 4 bulan tiap tahun insyaallah. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Salat itu pertama dakwahkan. Yang kedua banyakkan selawat. Yang kedua banyakkan selawat sebanyak-banyaknya. Minimal 100 setelah subuh. 100 setelah asar. 100 setelah asar. Keluarkan suaramu. Ini keluarkan jinnya kita ya. Terus. Yang ketiga hidupkan sunnah. Ya, yang ketiga hidupkan sunnah. Sunnah, surah, sirah, sarirah. Sunnah, surah, sirah dan sarirah. Yang keempat berdoa kepada Allah. Yang keempat berdoa kepada Allah agar masuk hakikat Muhammadur Rasulullah. Agar masuk hakikat Muhammadur Rasulullah. Salat artinya sifat sahabat yang kedua. Sifat sahabat yang kedua. Enggak terus. Yang keluarkan jinnya. Salat artinya mengadakan hubungan pada Allah. Adakan hubungan kepada Allah. Kuat suaranya. Salat artinya mengadakan hubungan kepada Allah. Salat artinya mengadakan hubungan dengan Allah. Khusyuk artinya konsentrasi. Tawaduk merendahkan diri. Maksud salat membawa sifat salat keluar salat. Tujuan salat meninggalkan sifat yang mungkar. Sifat di luar salat. Ke dalam salat. Kelebihan salat ada 5. Diberkahi rezeki di dunia. Diangkat sisa kubur. Catat amal sebelah kanan. Memberikan catatan amal dari sebelah kanan. Meniti sirat cepat kilat. Masuk surga tanpa hisab. Amalan untuk mendapatkan hakikat salat. Pertama dakwahkan. Cara bicaranya. Seluruh perintah Allah Allah turunkan melalui Jibril. Tapi khusus perkara solat Allah panggil Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Berbicara langsung. Mendengar suara Allah langsung. Melihat Allah. Udah. Dengarkan. Yang kedua hendaklah kita solat di awal waktu. Hendaknya kita solat di awal waktu. Amalan yang kedua, hendaknya kita solat di awal waktu. Kuatlah sih suaranya. Hendaklah kita solat di awal waktu. Berjemaah di masjid. Di mana azan diajarkan. Yang ketiga, kita setiap hari 4 jam solat. Solat wajib 1 jam. Solat sunat 1 jam. 1 jam. Solat nafil 1 jam. Qada solat 1 jam. Yang keempat berdoa kepada Allah. Agar kita mendapatkan hakikat solat. Ilmu artinya sifat sahabat yang ketiga. Ilmu artinya pengetahuan. Maksudnya untuk mengetahui mana perintah Allah, mana larang Allah. Supaya kita mengetahui mana perintah dan mana larang Allah. Mana sunnah, mana bukan sunnah. Dan mana bid'ah. Tujuannya untuk mengetahui halal haram. Mana yang dahulukan, mana yang belakangkan. dibelakangkan. Ilmu terbagi dua. Ilmu fadail dan ilmu masail. Fadail kelebihan amal. Ayat makiyah. Masail ayat madaniyah. Ilmu terbagi dua. Ilmu fadail, ilmu masail. Kelebihan ilmu. Satu orang yang berilmu lebih ditakuti setan dari 1000 orang ahli ibadah. Amalan untuk mendapatkan hakikat ilmu. Dakwahkan. Cara mendakwahkannya. Al-Quran itu menceritakan. Atau sunnah-sunnah itu menceritakan. Yang telah lalu. Yang akan datang. Dan dalam keadaan sekarang ini. Siapa yang ragu gugur imannya.
Itu amalan pertama dakwah. Itu amalan pertama untuk dakwahkan. Yang kedua taklim masjid, taklim rumah. Yang kedua taklim masjid dan taklim rumah. Yang ketiga amalkan ilmu yang kita ketahui. Yang ketiga amalkan ilmu yang kita ketahui. Yang keempat berdoa kepada Allah. Yang keempat doa kepada Allah. Agar hakikat ilmu masuk dalam dapatkan hakikat ilmu masuk ke dalam hati kita. Zikir artinya ingat. Zikir artinya ingat. Maksud zikir mengingat Allah. Maksud zikir ingat kepada Allah. Tujuan berzikir supaya dekat pada Allah. Tujuan berzikir supaya dekat kepada Allah. Kelebihan berzikir. Kelebihan berzikir. Orang yang berzikir hidup di sisi Allah. Orang yang berzikir hidup di sisi Allah. Orang tak berzikir mati di sisi Allah. Orang tak berzikir munggil di sisi Allah. Munggil itu mati, dia mati. Amalan untuk mendapatkan hakikat zikir. Amalan untuk mendapatkan hakikat zikir. Pertama dakwahkan. Pertama dakwahkan. Bila kita dilihat orang. Bila kita dilihat orang. Orang teringat Allah. Orang teringat Allah. Kalau orang mendengar bicara kita. Kalau orang mendengar bicara kita. Bertambah ilmunya. Bertambah ilmunya. Dilihat orang tindak tanduk kita. Dilihat orang tindak tanduk kita. Teringat kampung akhirat. Teringat kampung akhirat. Yang kedua. Cara mendakwahkan zikir. Yang kedua, zikir 300 pagi, 300 petang. Yang kedua, zikir 300 pagi, 300 petang. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 100. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 100. Astaghfirullahaladzim. 100. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalkan doa-doa masnunah. Yang kedua, amalkan doa masnunah. Misalnya doa makan, doa tidur. Doa makan, doa tidur. Doa berjalan. Doa berjalan. Yang keempat, berdoa kepada Allah. Doa berhubungan. Yang keempat, berdoa kepada Allah. Yang keempat, berdoa kepada Allah. Semoga hakikat. Zikir masuk dalam hati. Zikir masuk ke dalam hati kita. Ikramul muslimin artinya. Memuliakan sama muslim. Memuliakan sama muslim. Maksudnya menunaikan hak. Maksud ikramul muslimin. Menunaikan hak. Tujuan ikram. Tidak menuntut hak. Kelebihan ikram. Barang siapa menunaikan hak saudaranya. Kenapa tidur? Ini untuk mengeluarkan. Barang siapa menunaikan ikram. Allah beri 73 ganjaran. Allah beri 73 ganjaran. 73 ganjaran. 72 nanti di akhirat. 72 nanti di akhirat. Satu saja di dunia sudah cukup. Amalan untuk mendapatkan hakikat ikram. Dakwahkan. Cara mendakwahkan ikram. Sedikit bicara. Banyak beramal. Caranya. Muliakan ulama. Hormati orang tua. Hargai sesama. Sayangi istri muda. Yang terbaik. Yang ketiga, cari kebaikan orang. Cari keburukan kita. Yang keempat, berdoa kepada Allah. Agar masuk hakikat ikramul muslimin. Ikhlas artinya tulus. Maksud ikhlas berbuat semata-mata karena Allah. Meninggalkan pun karena Allah. Tujuan ikhlas. Mengharap redha Allah. Amalan kelebihan ikhlas. Bersedekah sebesar biji tamar. Allah ganti sebesar gunung Uhud emas. Amalan untuk mendapatkan hakikat ikhlas. Dakwahkan. Cara mendakwakannya. Orang alim masuk neraka duluan. Karena sudah bangga disebut orang alim. Orang dermawan masuk neraka duluan. Karena sudah bangga disebut ahli dermawan. Mujahid masuk neraka duluan. Karena sudah bangga disebut orang mujahid. Kalau tablik orang lama. Orang tablik pun masuk neraka duluan. Enggak gitu. Orang lama masuk neraka duluan. Karena sudah bangga disebut orang lama. Sama dengan mujahid. Tidak ada masuk surga seorang walaupun dalam hati ya. Dengar, udah. Yang kedua itu cara mendakwakannya. Nanti panjang cerita. Yang kedua, perbaiki niat awal, pertengahan, dan akhir. Perbaiki niat awal sampai hingga akhir. Yang ketiga, istiqomah. Setiap beramal. Yang keempat, doa. Agar hakikat ikhlas. Masuk ke dalam hati kita. Hurut fisabilillah artinya keluarnya Allah. Maksud hurut
maksud huruf, mengorbankan harta, rasa, diri untuk agama. Tujuan huruf memperbaiki diri, memperbaiki iman kita supaya sempurna kepada Allah. Iman kita kepada Allah supaya sempurna kepada Allah. Hidup kita 24 jam cara ikut cara Rasulullah. Inilah tujuan kata Maulana Ilyas. Seandainya dakwah ini usaha dakwah ini bisa diberikan nama untuk memperbaiki syahadatain. Itu tujuannya. Huruf kelebihan huruf fisabilillah. Seluruh dosa dihapus. Diganti dengan kebaikan. Seluruh amal dilipat gandakan Allah 700.000 kali. Seluruh makhluk di darat, di darat dan di udara, mohon mahfirah kepada Allah. Seluruh orang yang kita dakwah, amalannya kita terima, tanpa mengurangi pahalanya. Amalan untuk mendapatkan hakikat huruf. Pertama dakwahkan. Cara bicaranya kita bicarakan tentang 5 ulul azmi. Nabi ulul azmi. Nabi Nuh alaihissalam. Ciri-cirinya. Dia nabi. Istri enggak ambil bagian. Anaknya murtad. Istrinya binasa. Sedikit lama dalam dakwah. Sedikit umatnya. Nabi Musa ditinggalkan demi dakwah untuk Fir'aun. Selama 40 hari 40 malam di bawah lembah. Artinya tidak ada alasan istri kita tinggalkan demi untuk dakwah, insyaallah. Artinya tidak ada alasan istri kita tinggalkan demi untuk dakwah. Nabi Ibrahim istrinya ambil bagian. Menderita istrinya. Menderita anaknya. Karena tangisan anaknya. Keluarlah air Zamzam. Sehingga dari zuriat Nabi Ismail. Lahir kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Nabi Isa. Ibrahim. Nabi Isa seorang pemuda. Tidak punya apa-apa. Tapi dakwah. Sehingga dia diangkat oleh Allah. Karena dia mau dibunuh oleh kaumnya. Sampai hari ini Nabi Isa hidup di sisi Allah. Dijaga oleh Allah. Dipelihara oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Nabi Muhammad sempurna. Dialah yang paling banyak menderita untuk agama. 13 tahun di Mekah. Sembunyi 3 tahun. Serang-serangan 10 tahun. 1 tahun menjelang hijrah. Allah turunkan perkara solat. 10 tahun di Madinah. Itulah kita dakwakan hari-hari. Yang kedua, jaga nisab, jaga makomi. 3 harian. 3 harian. Jangan salah itu. 3 harian. 2 mingguan. 1 bulanan. 3 harian. 2 mingguan. 1 bulanan. Insyaallah. Yang ketiga, hidupkan amalan makomi. Istiqomah dalam dakwah. Istiqomah dalam makomi. Siap menyambut takaza. Atau tahu takaza agama. Apapun takaza agama. Siap menyambut takaza. Baik suami, baik istri. Saya niat mengamalkan. Bagaimana dengan tuan-tuan? Jadi jemaah salah kami ini Muzakarah Sifat di Kutacane. Jadi bagi tuan-tuan yang melihat muzakarah ini, kalau ada kekurangan, tolong hubungi. Mungkin ada yang salah, tolong dihubungi. Haji Sabila Rasyad Maha 0813 8494 5500. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.